Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sabar, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bahagia karena kerahiman dan belas kasih-Mu. Jagalah kami agar tidak melanggar perjanjian-Mu dalam menjalani keseharian hidup kami. Semoga kami senantiasa mengutamakan kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran dalam hati yang tulus ikhlas, bukan munafik dan dalam kepalsuan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang pertama dari kitab Raja-Raja bab 11 ayat 4-13. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sekitar timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja demi Daud ayahmu, aku belum mau melaksanakannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmulah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurenggut daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, akhir
pemerintahan Salomo sudah semakin dekat. Salomo hancur karena tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan sendiri. Salomo menyimpang dari jalan Tuhan dengan menyembah dewa-dewa, orang-orang asing. Dan itu karena pengaruh dari istri-istrinya. Salomo itu poligami dan punya banyak istri, dan banyak istri itu yang dari negeri asing. Justru mereka yang di masa tua Salomo membuat Salomo tak berdaya. Ketaatannya kepada Allah mulai pudar. Dan inilah yang kemudian membuat Allah menjatuhkan hukuman kepada Salomo. Namun Allah masih menghargai ayah Salomo, yaitu Raja Daud. Maka demi Raja Daud dan demi janji Allah kepada Raja Daud, tidak saat Salomo masih hidup, Allah akan mencerai-beraikan kerajaan Israel, tetapi sesudah masa pemerintahan Salomo, sesudah Salomo mati, baru nanti di tangan anaknya sendiri, kerajaan Israel akan terpecah belah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita bisa belajar dalam konteks kehidupan sosial politik kita di negeri ini, bahwa ketaatan kepada hukum-hukum Allah itu merupakan yang utama. Ketaatan kepada hukum Allah dihayati melalui kerendahan hati, ketulusan dan keikhlasan untuk melayani Tuhan, merangkul semua orang, memberi perhatian mereka yang tersingkir, dan bukan hanya dalam rangka kekuasaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika ketidaktaatan itu terjadi, di sana juga ketidakbijaksanaan dimulai. Ketidaktaatan, ketidakbijaksanaan membuat seseorang terjebak dalam lingkaran-lingkaran egoisme, hanya memburu dan mencari kepentingan-kepentingan sesaat, dan itu berada dalam bahaya memecah belah. Allah memberikan teguran kepada Raja Salomo bahwa kerajaannya akan terpecah belah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pesan utama dari bacaan ini bagi kita adalah secara positif kita dipanggil untuk dengan rendah hati dan bijaksana, penuh kasih dan kerahiman. Dalam kerendahan hati itulah kita mewujudkan kerukunan, persatuan, persaudaraan, merangkul semua tanpa diskriminasi. Dan kalau itu terjadi, bahaya-bahaya perpecahan akan dapat kita atasi. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar bangsa kita tetap rukun dan damai. Dalam kehidupan sosial politik, perbedaan itu adalah realitas. Tetapi yang penting adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Dengan saling menghargai, apapun pilihan, demokrasi kita dijunjung tinggi. Kendati kita berada dalam perbedaan. Demokrasi yang baik adalah ketika perbedaan-perbedaan itu tidak diberangus, tidak dihambat, dan tetap dihargai. Sayangnya ada orang-orang tertentu yang selalu ketika menghadapi perbedaan, kemudian membuli, menghina, merendahkan, seakan-akan dirinya yang paling baik dan paling benar. Ini persis yang akan menghambat kemajuan hidup sebagai bangsa, dan sikap-sikap seperti itulah yang menjadi benih-benih untuk perpecahan.
Mari benih-benih itu kita singkirkan dan kita utamakan hidup yang rukun dan damai dalam keberagaman, tetap rukun dan sejahtera. Semoga bermanfaat. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan kehendingannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.